Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada suatu hari, Toba pergi ke sungai di dekat rumahnya. Ia bekerja mencari ikan untuk lauknya hari ini. Dengan hanya berbekal sebuah kail, umpan, dan ikan ikan, ia pun langsung menuju ke sungai. Setelah sesampainya di sungai, petani tersebut langsung melemparkan kailnya. Sambil menunggu kailnya dimakan ikan, Toba berdoa. Dan kail yang dilemparkan terlihat bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Petani tersebut sangat senang karena ternyata ikan yang didapatkan kali ini sangat besar. Setelah beberapa saat memandangi ikan hasil tangkapannya, Toba terkejut karena ikan itu bisa berbicara. "Jangan makan aku, Pak, biarkan aku hidup," ucap ikan itu. Tanpa banyak tanya, ikan itu langsung dikembalikan ke dalam sungai kembali. Setelah beberapa menit, ikan itu berubah menjadi wanita yang sangat cantik. "Jangan takut, Pak, aku tidak akan menyakitimu," kata si ikan. "Siapakah kamu ini? Bukankah kamu seorang ikan?" tanya Toba. "Aku adalah seorang putri yang dikutuk karena melanggar aturan kerajaan," jawab wanita itu. "Terima kasih kau sudah membebaskan aku dari kutukan itu. Sebagai imbalannya, aku bersedia untuk menjadi istri," kata wanita itu. Tanpa pikir lama, petani itu mengangguk. Baiklah, saya setuju," ucapnya. Namun wanita ini mensyaratkan satu permintaan. "Kamu berjanji tidak boleh menceritakan asal-usul saya yang berasal dari seekor ikan," kata calon istrinya itu. Jika menambah, karena istrinya melahirkan satu anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Anak mereka tumbuh menjadi kuat dan tampan. Tetapi ada kebiasaan yang membuat heran orang lapar. Samosir selalu merasa lapar dan tidak merasa kenyang. Hingga suatu hari, dia mendapat tugas dari ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman ke sawah di mana ayahnya sedang bekerja. Namun tugas tersebut tidak dipenuhinya karena semua makanan yang ayahnya sedang bekerja, namun tugas tersebut tidak dipenuhinya. Semua makanan yang seharusnya untuk ayahnya dilahap habis. Setelah itu, dia tertidur pulas di sebuah gubuk. Setelah anaknya terbangun, petani itu langsung menanyakan makanannya. "Mana makanan buat ayah?" tanya Pak Toba. "Sudah habis kumakan," jawab Samosir. Mendengar hal tersebut, Pak Toba langsung memahaminya. "Anak tidak tahu diuntung, anak tak tahu diri, dasar anak ikan." Setelah petani mengucapkan kata tersebut, seketika itu juga anak dan istrinya menghilang. Dari dikenal sebagai Danau Toba. Pesan moral dari cerita rakyat Danau Toba adalah tepatilah janji, mematuhi perintah orang tua, jangan mengambil hak orang lain. Yang paling penting adalah menahan amarah. Karina, tentunya kalian sudah menyimak dari awal sampai akhir, ya. Seperti biasa, kegiatan literasi hari ini adalah mendongeng, dan yang menyimak harus bisa menjawab apa isi dari cerita atau dongeng tersebut. Terutama kelas tinggi. Coba perhatikan kelas tinggi biasanya ini. Nanti diberi pertanyaan, tidak mau maju. Ya, kelas perempuannya sudah bagus, tapi sudah diawali dari kelas 1 dulu. Apa judul dongeng yang dibacakan oleh Mbak Karina kelas 4 tadi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 dan kelas 2.
judulnya ya, yang tadi dibacakan oleh Mbak Karina.